Daily Brief COVID-19 Kamis 14 Mei 2020. Update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 14 Mei 2020, 1.279 orang dinyatakan telah sembuh dan dari total 5.617 orang positif dan jumlah pasien meninggal sebanyak 466 orang. 1.279 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 1.995 orang melakukan self-isolasi di rumah. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR telah dilakukan di DKI Jakarta sampai dengan 12 Mei sebanyak 96.258 sampel, sedangkan tes PCR 14 Mei 2020 dilakukan pada 2.379 orang. Sebanyak 1.679 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 180 positif dan 1.499 negatif. Untuk orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 2.407 orang, orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 9.801 orang, di mana 9.611 sudah selesai dipantau dan 190 masih dipantau. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 7.342 orang, di mana 6.462 sudah pulang dari perawatan dan 680 masih dirawat. Rapid test masih dilakukan di 6 wilayah kota kabupaten di DKI Jakarta dan PPKP atau Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai. Total sebanyak 96.748 orang yang telah menjalani rapid test dengan presentasi positif COVID-19 sebanyak 4%, dengan rincian 3.703 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 93.045 orang dinyatakan non-reaktif. Adapun layanan kesehatan jiwa, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta hari ini kembali memberikan pendampingan psikososial online kepada petugas kesehatan maupun tenaga penunjang yang melakukan penanganan COVID-19. Pendampingan online telah dilakukan sebanyak 2 kali melalui kegiatan webinar yang diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga kesmas, petugas call center, dan petugas dari Dinas Pemakaman atau Palang Hitam. Kegiatan ini bekerja sama dengan para psikiater dan psikolog yang ahli di bidangnya. Selain layanan pendampingan online, layanan aplikasi Sahabat Jiwa juga tetap dapat diakses melalui situs sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id. Kolaborasi tanggap COVID-19, Pemprov DKI Jakarta turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkolaborasi menangani pandemi COVID-19. Hingga 13 Mei terdapat total 162 kolaborator dari berbagai unsur yang telah berpartisipasi. Bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi, dukungan berupa alat pelindung diri, masker, sarung tangan, dan disinfektan dapat langsung disampaikan kepada Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, Balai Kota, Blok G Lantai 2, atau melalui kanal jdcn.jakarta.go.id. Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB di bulan Ramadan ini. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Pemberian bantuan melalui situs corona.jakarta.go.id/KSBB. Sejak 24 April 2020
hingga 13 Mei 2020 pukul 12, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen untuk 193.166 paket sembako, 85.653 paket makan siap saji, 14.456 paket lebaran, dan 511 paket THR untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Berdasarkan kompilasi data komitmen yang masuk, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RW, maka data keterpenuhan kebutuhan RW pada minggu ketiga Ramadan per 13 Mei, terdapat 33 RW yang telah terpenuhi kebutuhannya dari total 159 RW yang menerima bantuan KSBB. Pokja KSBB juga telah menerima komitmen bantuan dari berbagai kalangan dan saat ini terdapat 47 donatur perusahaan atau kelompok dan 4 donatur perseorangan. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/KSBB. Demikian Daily Brief hari ini. Terima kasih.